Wanita ini bisa membeli apapun yang ia mau. Saham, perusahaan, bahkan gedung pencakar langit. Tapi malam itu, ia justru menangis di kursi belakang mobil, meminta satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Pengertian dari sopir pribadinya sendiri. Sebelum kita mulai kisah ini, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini ke orang-orang terdekatmu. Dukungan kecil dari kalian adalah semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif, penuh emosi, dan syarat makna. Sekarang, tarik nafas, dan bersiaplah memasuki sebuah kisah yang akan membuatmu bertanya, apakah uang benar-benar bisa membeli kebahagiaan? Di dunia investasi saham, nama Elara Wijaya bukan sekadar dikenal, ia ditakuti. Para analis menyebutnya Ratu Angka, seorang janda kaya berusia 38 tahun yang mampu mengguncang pasar hanya dengan satu keputusan. Ia memiliki perusahaan sekuritas sendiri, portofolio investasi lintas negara, dan rekening yang bahkan tak lagi ia hitung jumlah nolnya. Namun, pagi itu, di kursi belakang sedan hitam mewahnya, Elara menatap kosong keluar jendela. Gedung-gedung tinggi yang ia miliki sahamnya satu persatu berlalu, tapi tak satu pun mampu membuat dadanya terasa ringan. "Pak Aksa, bisa pelan sedikit?" ucapnya lirih. Pria di balik kemudi segera mengurangi kecepatan. Aksa, sopir pribadinya yang baru bekerja 6 bulan itu, selalu begitu. Tenang, patuh, dan nyaris tak pernah banyak bertanya. "Baik, Bu," jawabnya singkat. Aksa berbeda dari sopir-sopir Elara sebelumnya. Ia muda, tampan dengan wajah bersih dan sorot mata jujur, tapi yang paling mencolok adalah sikapnya yang polos. Tak ada ambisi berlebihan, tak ada basa-basi menjilat. Ia hanya bekerja dan mendengarkan. Dan entah kenapa, itu justru membuat Elara merasa tak nyaman. Mobil berhenti di lampu merah. Hujan rintik mulai turun mengetuk kaca seperti irama kesedihan yang pelan tapi konsisten. Elara menutup matanya, lalu berkata tanpa menatap Aksa. "Kamu tahu nggak, rasanya punya segalanya, tapi nggak punya siapa-siapa." Aksa terdiam beberapa detik. Ia tak terbiasa dengan pertanyaan seperti itu. Biasanya, para majikannya hanya memberi perintah. "Maaf, Bu, maksudnya?" Elara tersenyum pahit. "Suamiku meninggal 3 tahun lalu. Semua orang bilang aku beruntung, kaya, mandiri, sukses, tapi tak satu pun bertanya, apa aku bahagia?" Aksa menelan ludah, tangannya sedikit mengencang di setir. "Saya nggak pintar bicara, Bu," katanya jujur. "Tapi mungkin orang kuat justru yang paling capek." Kalimat sederhana itu membuat Elara membuka matanya. Ia menatap punggung kursi depan, seolah kata-kata itu baru saja menghantam sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dari hari itu, Elara mulai sering berbicara tentang tekanan pasar saham, tentang investor yang hanya peduli untung, tentang malam-malam panjang di depan layar monitor. Dan Aksa hanya mendengarkan. Namun Elara tak sadar, di balik keheningan Aksa, tumbuh sesuatu yang berbahaya. Kedekatan. Hingga suatu malam, setelah rapat besar yang berakhir ricuh, Elara masuk ke mobil dengan mata merah dan suara bergetar. "Aksa," katanya pelan, "aku cuma mau dimengerti. Salah ya?" Mobil tetap melaju, tapi jantung Aksa berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, sejak detik itu hubungannya dengan majikannya tak akan pernah sama lagi. Dan ia belum tahu bahwa permintaan sederhana itu akan menyeret mereka ke dalam badai perasaan, fitnah, dan pilihan hidup yang tak bisa diulang. Sejak malam itu, Aksa tak lagi bisa memandang pekerjaannya dengan cara yang sama. Ia masih bangun subuh, mengenakan kemeja sopir yang rapih, dan memeriksa mobil hitam mengkilap itu seperti biasa. Namun ada satu hal yang berubah.
Dadanya terasa lebih berat setiap kali mengingat suara Elara yang gemetar saat berkata ingin dimengerti. Aku cuma mau dimengerti, salah ya? Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Aksa tahu betul posisinya. Ia hanyalah seorang sopir, anak desa yang datang ke kota dengan ijazah SMA dan harapan sederhana. Bekerja jujur, mengirim uang ke ibunya, dan hidup tanpa masalah. Sementara Elara, ia adalah dunia yang tak seharusnya disentuh. Terlalu tinggi, terlalu jauh. Pagi itu Elara keluar dari rumahnya mengenakan blazer krem dan kacamata hitam besar. Wajahnya kembali dingin, profesional, seperti tidak pernah menangis semalam. Agenda hari ini padat, Aksa, katanya singkat sambil masuk ke mobil. Siap, Bu. Mobil melaju menembus jalanan ibu kota. Aksa menghela nafas lega. Ia pikir semuanya kembali normal. Namun ia salah. Di tengah perjalanan, Elara tiba-tiba berkata, Aksa, kamu nggak pernah tanya apapun tentang aku. Kenapa? Maaf, Bu, saya takut lancang. Elara tersenyum tipis. Semua orang di sekitarku selalu ingin tahu, selalu ingin dekat karena uang, kekuasaan atau pengaruh. Tapi kamu seperti nggak peduli. Aksa berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya peduli, Bu, tapi saya tahu batas. Jawaban itu membuat Elara terdiam lama. Batas. Kata yang jarang ia dengar apalagi dari seorang pria. Sejak suaminya meninggal, hampir semua laki-laki yang mendekat selalu punya maksud tersembunyi. Investor muda, pengusaha mapan, bahkan politikus semuanya berbicara manis, tapi matanya selalu menghitung. Sedangkan Aksa, ia justru menarik diri. Sesampainya di gedung perusahaan, Elara turun dari mobil. Sebelum menutup pintu, ia berkata pelan, "Terima kasih sudah tahu batas." Kalimat itu seharusnya membuat Aksa lega, namun justru membuat hatinya makin tak tenang. Di sisi lain gedung, bisik-bisik mulai terdengar. "Kamu lihat nggak, sopir baru Bu Elara itu?" "Iya, ganteng juga ya, tapi kok kelihatan sering ngobrol lama?" "Jangan-jangan..." Desas-desus menyebar cepat di dunia yang penuh iri. Asisten pribadi Elara, Maya, adalah orang pertama yang merasa ada yang janggal. Sebagai wanita karir yang sudah bekerja bersama Elara 10 tahun, ia sangat protektif. Suatu sore, Maya menghampiri Aksa di parkiran basement. "Kamu Aksa kan?" tanyanya datar. "Iya, Mbak." Maya menatapnya tajam. "Saya cuma mau mengingatkan, posisi kamu itu cuma sopir. Jangan GR, jangan salah paham." Aksa menunduk. "Saya ngerti, Mbak. Saya nggak pernah macam-macam." "Bagus, karena Bu Elara bukan untuk orang seperti kamu." Kalimat itu menusuk, tapi Aksa menerimanya tanpa membantah. Ia tahu, Maya benar. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Elara keluar dari gedung dengan langkah gontai. Rapat besar gagal. Nilai saham anjlok. Investor panik. Begitu masuk ke mobil, ia langsung bersandar dan melepas kacamatanya. Matanya basah. "Aksa, muter aja dulu. Aku nggak mau pulang." "Baik, Bu." Mobil melaju tanpa tujuan. Lampu kota memantul di kaca seperti kilatan kenangan yang tak ingin diingat. "Aku capek," kata Elara akhirnya. "Capek jadi kuat." Aksa menelan ludah. Ia ingin menjawab, tapi takut melangkah terlalu jauh. "Bu Elara kuat karena terpaksa, Bu, bukan karena mau." Elara tertawa kecil pahit. "Tahu, kamu satu-satunya orang yang gak pernah bilang aku harus kuat." Aksa terdiam. Ia merasa jantungnya berdetak terlalu keras. "Elara," katanya refleks, lalu langsung menyesal. "Maaf, Bu." "Tidak apa-apa," potong Elara lembut. "Sudah lama gak ada yang memanggil namaku tanpa embel-embel." Hujan makin deras. Di dalam mobil ada keheningan yang berbeda. Bukan canggung, tapi berbahaya. Elara menatap Aksa lewat kaca spion. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat wajah pria itu, tanpa sekat status. "Aksa," katanya pelan. "Kalau suatu hari aku melangkah terlalu jauh, kamu akan mengingatkanku?" Aksa mengangguk. "Saya janji." Padahal dalam hatinya ia sendiri tak yakin mampu.
Malam itu saat mengantar Elara pulang, Aksa duduk lama di balik kemudi setelah mesin dimatikan. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Ia mulai peduli lebih dari yang seharusnya. Dan di dunia Elara Wijaya, kepedulian adalah awal dari kehancuran. Pagi itu langit ibu kota tampak cerah, tapi suasana di kantor Wijaya Capital justru tegang. Elara berdiri di depan jendela ruang kerjanya, memandangi deretan gedung yang dulu memberinya rasa kuasa. Hari ini, pemandangan itu terasa dingin. Di tangannya, sebuah tablet menyala, berisi laporan internal dan satu pesan anonim. Hati-hati dengan supirmu. Tidak semua orang polos tanpa tujuan. Elara menutup matanya. Pesan seperti itu bukan yang pertama. Sejak beberapa minggu terakhir, rumor mulai beredar. Kedekatannya dengan Aksa dibicarakan diam-diam, difoto dari kejauhan, disusun menjadi cerita yang dipelintir. Kenapa sekarang? Gumamnya. Di luar ruang kerja, Maya berdiri ragu, sebelum akhirnya mengetuk pintu. Bu, kita perlu bicara. Maya melangkah masuk dengan wajah serius. Bu, kita perlu bicara. Elara berbalik. Tentang apa? Maya menghela nafas. Tentang Aksa. Nama itu menggantung di udara, membuat Elara refleks menegang. Ada apa dengan dia? Tanyanya dingin. Beberapa investor senior mulai mempertanyakan profesionalitas ibu, Bu. Mereka dengar isu yang kurang pantas. Elara tertawa pendek. Isu? Dari siapa? Lingkaran dalam. Orang-orang yang selama ini mendukung kita. Mereka bilang ibu terlalu dekat dengan supir pribadi. Sunyi. Elara berjalan kembali ke mejanya dan duduk perlahan. Dan menurutmu? Maya ragu sejenak. Menurut saya, ini berbahaya, Bu. Bukan cuma untuk reputasi ibu, tapi juga untuk dia. Nama Aksa kembali disebut. Kali ini terasa lebih berat. Sementara itu, Aksa sedang membersihkan mobil di basement parkir. Ia tidak tahu apa-apa tentang pesan anonim, rapat darurat, atau investor yang mulai mengangkat alis. Yang ia tahu hanya satu. Sejak pagi, Elara belum juga turun. Aksa menyeka kaca mobil dan menatap pantulan dirinya sendiri. Ia tampak rapi, sopan, tapi tetap saja seorang supir. Jangan lupa diri, gumamnya pelan. Namun dunia seolah tak memberinya kesempatan untuk tetap sederhana. Seorang satpam mendekat dan berbisik. Mas, hati-hati ya, sekarang banyak yang ngomongin kamu. Aksa mengerutkan dahi. Ngomongin apa? Satpam itu menepuk bahunya pelan. Ya, dekat sama orang besar tuh resikonya besar. Aksa terdiam. Ia mulai merasa ada badai yang sedang mengumpulkan awan, dan ia tepat berada di tengahnya. Siang hari, Elara akhirnya turun ke parkiran. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya lelah. Aksa, katanya singkat. Kita makan siang di luar. Aksa mengangguk dan segera membuka pintu. Sepanjang perjalanan, tak ada percakapan. Keheningan itu terasa berbeda, lebih kaku, lebih berat. Mereka berhenti di sebuah restoran kecil yang jauh dari pusat kota. Tempat yang nyaris tak pernah dikunjungi Elara sebelumnya. Kamu tunggu di sini, kata Elara saat turun. Namun setelah beberapa langkah, ia berhenti. Tidak, ikut saja. Aksa terkejut. Bu? Tenang, kata Elara tanpa menoleh. Aku cuma mau makan sebagai manusia biasa. Mereka duduk berhadapan. Tanpa jas mahal, tanpa staf, tanpa grafik saham. Hanya dua orang, dengan jarak yang terlalu dekat untuk diabaikan. Aksa, kata Elara akhirnya. Kalau aku tanya jujur, kamu akan jawab jujur juga. Aksa mengangguk. Iya, Bu. Menurutmu, orang seperti aku pantas berteman dengan orang seperti kamu? Pertanyaan itu membuat Aksa terdiam lama. Bu Elara, katanya akhirnya, suaranya rendah. Saya nggak pernah mikir pantas atau tidak. Saya cuma mikir, apa saya membuat ibu merasa lebih baik atau justru jadi masalah? Elara menatapnya tajam. Dan menurutmu? Aksa menghela nafas. Sekarang saya takut jadi masalah. Kalimat itu menghantam Elara lebih keras dari tuduhan investor manapun. Sore itu saat kembali ke kantor, Elara mendapat panggilan mendadak dari salah satu investor terbesarnya, Bramantio. Elara, suara di seberang terdengar tenang tapi dingin. Aku dengar hal-hal yang kurang menyenangkan.
Elara menegakkan tubuh. Gosip? Gosip bisa menjatuhkan saham. Dan kamu tahu itu. Apa maksudmu? Jaga jarak. Atau kami akan menarik dukungan. Panggilan terputus. Elara menatap layar ponselnya lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diperas oleh dunia yang ia bangun sendiri. Malamnya, hujan turun lagi. Di dalam mobil, Elara akhirnya berkata, "Aksa, mulai besok kamu pindah tugas." Aksa mengerem perlahan. "Maksud ibu?" "Aku akan minta supir lain," lanjut Elara, suaranya berusaha tegar. "Ini yang terbaik." Jantung Aksa seakan berhenti sesaat. "Kalau itu keputusan ibu, saya terima," katanya pelan. Tidak ada perdebatan, tidak ada drama. Justru itulah yang membuat Elara hampir menangis. Sebelum turun, Aksa berkata satu hal yang tak akan pernah Elara lupakan. "Terima kasih, udah memperlakukan saya seperti manusia, bukan sekedar supir." Pintu tertutup. Mobil pergi. Dan Elara berdiri sendiri di bawah hujan, menyadari satu kebenaran pahit. Kadang, dunia tidak menghancurkanmu dengan kehilangan uang, tapi memaksamu melepaskan satu-satunya orang yang tulus. Elara duduk di kursi belakang mobil yang sama, dengan interior yang sama, rute yang sama. Namun segalanya terasa berbeda. Sopir baru itu rapih, sopan, profesional. Terlalu profesional. "Apakah AC-nya terlalu dingin, Bu?" tanyanya dengan nada datar. Elara menggeleng pelan. Tidak. Padahal dadanya terasa sesak, bukan karena udara dingin. Mobil melaju, tapi tak ada suara hujan yang biasa menenangkan. Tak ada keheningan yang terasa aman. Yang ada hanya ruang kosong dan pikiran yang tak berhenti bertanya. Apakah aku baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupku? Di kantor, segalanya berjalan normal. Terlalu normal. Rapat demi rapat, grafik naik turun, angka kembali patuh pada logika. Investor tersenyum lagi. Reputasi aman. Namun setiap kali Elara menoleh ke pintu, ada refleks yang tak bisa ia hentikan, seolah berharap Aksa berdiri di sana, menunggu perintah. Maya memperhatikan perubahan itu. "Bu," katanya suatu siang, "Ibu kelihatan capek." Elara menatap layar laptop tanpa fokus. "Aku baik-baik saja." Maya ragu sejenak, lalu berkata, "Tentang Aksa, saya dengar dia tidak langsung dapat pekerjaan baru." Elara terdiam. "Aku tahu di mana dia sekarang." "Masih kos di tempat lama," jawab Maya. "Katanya dia nggak mau buru-buru cari kerja, ada urusan keluarga." Kata keluarga membuat Elara mengangkat kepala. "Apa maksudnya?" Maya menghela nafas. Ibunya sakit, cukup serius. Jantung Elara berdetak lebih cepat. "Aksa nggak pernah cerita." "Justru itu," kata Maya pelan. "Dia jarang cerita apa-apa." Di sebuah kamar kos sempit, Aksa duduk di samping ranjang ibunya. Perempuan paruh bada itu terbaring lemah. Napasnya teratur, tapi berat. "Kamu nggak usah mikirin ibu. Kerja yang benar," kata sang ibu lirih. Aksa senyum tipis. "Ibu istirahat aja." Dia tidak bilang bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaan terbaik yang pernah ia miliki. Dia juga tidak bilang bahwa kehilangan itu bukan soal uang, tapi tentang seseorang yang tanpa sadar sudah masuk terlalu dalam ke hatinya. Di meja kecil tergeletak ponselnya. Beberapa panggilan tak terjawab dari nomor yang ia kenal, tapi tak ia simpan. Elara. Aksa menatap layar itu lama, lalu membalikan ponselnya. Ia tahu batas, dan kali ini batas itu bernama harga diri. Malam itu Elara pulang lebih cepat dari biasanya. Rumah besarnya terasa terlalu sepi. Ia membuka lemari minuman, menuang segelas anggur, lalu berhenti. Entah kenapa, ia teringat ucapan Aksa suatu malam. "Bu, kadang orang minum bukan karena mau seneng, tapi karena nggak mau ngerasa." Elara meletakkan kembali botol itu. Ia duduk di sofa, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak lama, menangis tanpa suara. Bukan tangis seorang janda kaya, tapi tangis seorang wanita yang kehilangan seseorang, tanpa pernah benar-benar memilikinya. Keesokan harinya, Elara menerima sebuah email anonim. "Kamu pikir memecatnya menyelesaikan masalah?"
Kamu hanya menyembunyikannya, tapi kami tahu lebih banyak tentang sopirmu. Tangan Elara gemetar. Ia langsung menelpon Maya. Cari tahu semua tentang Aksa, katanya tegas. Semua. Maya terkejut. Bu, aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Sekarang. Sore harinya laporan itu sampai di meja Elara. Nama lengkap, Aksa Pradipta. Latar belakang, sederhana. Ayah, meninggal akibat kecelakaan kerja. Pendidikan, SMA. Catatan khusus, pernah menolak tawaran kerja dengan gaji tinggi di perusahaan investasi kecil karena menolak memanipulasi data klien. Elara membaca bagian itu berulang kali. Dia menolak, gumamnya. Laporan berlanjut. Aksa pernah menjadi asisten lapangan di perusahaan sekuritas kecil. Ia keluar bukan karena dipecat, tapi karena memilih jujur. Air mata Elara jatuh ke kertas laporan. Selama ini dunia saham penuh pria berjas yang bicara etika, tapi hidup dari manipulasi. Dan orang paling jujur yang pernah ia temui justru duduk di balik kemudi mobilnya. Malam itu, Elara mengambil keputusan yang bertentangan dengan logika bisnis manapun. Ia menyetir sendiri menuju alamat kos Aksa. Hujan kembali turun, seolah kota ini memang suka mengiringi langkah-langkah pentingnya dengan air mata langit. Saat Elara berdiri di depan pintu kos itu, tangannya gemetar, bukan karena takut ditolak, tapi karena sadar bahwa untuk pertama kalinya ia datang bukan sebagai bos, tapi sebagai manusia yang ingin meminta maaf. Pintu terbuka. Aksa berdiri di sana, terkejut. Bu Elara? Elara menelan ludah. Aksa, aku tahu aku nggak punya hak. Tapi aku cuma mau bilang satu hal. Aksa meninggu, diam. Aku salah. Keheningan menyelimuti lorong sempit itu. Dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, batas yang selama ini dijaga mulai retak. Lorong kos itu sempit dan pengap. Lampu kuning redup di langit-langit berkedip pelan, seolah ikut menahan nafas. Aksa berdiri kaku di ambang pintu, menatap Elara yang kini tak lagi memakai blazer mahal atau wajah dingin seorang pengusaha. Di depannya berdiri seorang wanita dengan mata sembab dan suara yang nyaris pecah. Aku salah. Dua kata itu terdengar sederhana, tapi bagi Elara, itu adalah pengakuan terberat sepanjang hidupnya. Aksa menelan ludah. Ibu nggak perlu datang ke sini. Aku perlu. Jawab Elara pelan. Kalau tidak, aku akan terus lahir dari kenyataan. Ia melirik ke dalam kamar kos yang sederhana. Ranjang besi, meja kecil, kipas angin tua. Kontras dengan rumahnya yang luas dan sunyi. Masuklah, kata Aksa akhirnya, mengalah pada rasa hormat yang masih ia pegang. Elara duduk di kursi plastik yang sedikit goyah. Tak ada kata yang langsung keluar. Aksa, ucapnya akhirnya. Aku memecatmu bukan karena aku ingin, tapi karena aku takut. Aksa tersenyum tipis. Saya tahu, Bu. Kamu tahu? Elara terkejut. Dunia ibu kejam, jawab Aksa jujur. Saya cuma kebetulan berdiri terlalu dekat. Elara menunduk. Air matanya jatuh lagi. Aku dengar tentang ibumu. Kenapa kamu nggak pernah cerita ke aku? Aksa terdiam lama. Karena itu bukan tanggung jawab ibu. Elara mengangkat kepala. Tapi aku peduli. Aksa memalingkan wajah. Justru itu yang berbahaya, Bu. Keheningan kembali menguasai ruangan kecil itu. Ada hal lain yang perlu kamu tahu, kata Elara akhirnya. Aku menerima ancaman tentang kamu. Aksa menegang. Ancaman? Mereka bilang kamu punya masa lalu di dunia investasi. Dan aku baru tahu, kamu keluar karena menolak manipulasi data. Aksa tertawa kecil. Pahit. Jadi sekarang semua orang tahu. Kenapa kamu nggak pernah cerita itu ke aku? Tanya Elara. Karena saya nggak mau ibu melihat saya sebagai sesuatu yang lebih. Saya nyaman jadi supir. Elara berdiri tiba-tiba. Tidak, Aksa. Kamu lebih dari itu.
Kamu jauh lebih bermoral dari banyak orang yang mengaku elit. Aksa menatapnya lurus. Bu Elara, katanya tegas, untuk pertama kalinya. Moral tidak membayar biaya rumah sakit. Kalimat itu menghantam Elara seperti tamparan. Aku bisa membantu, katanya cepat. Aku punya akses, aku punya uang. Dan itu yang saya nggak mau. Saya nggak mau hubungan kita berdiri di atas belas kasihan. Elara terdiam. Ia baru menyadari betapa timpangnya dunia mereka, dan betapa Aksa berusaha mati-matian menjaga harga dirinya. Di luar, hujan turun makin deras. Lalu apa yang kamu mau? Tanya Elara pelan. Aksa menarik nafas dalam. Saya mau ibu aman, itu saja. Bahkan jika itu berarti menjauh dariku. Aksa tak langsung menjawab. Ia menatap Elara lama lalu berkata jujur. Saya mulai peduli. Dan itu kesalahan saya. Kata-kata itu membuat dada Elara terasa sesak sekaligus hangat. Aku juga peduli. Balas Elara tanpa ragu. Mereka saling menatap. Jarak yang dulu dijaga kini terasa rapuh. Namun ketukan keras di pintu memecah momen itu. Aksa! Suara tetangga memanggil. Ibumu pingsan. Wajah Aksa langsung pucat. Ia berlari keluar kamar. Elara mengikutinya tanpa berpikir. Di rumah sakit kecil itu, bau obat dan suara monitor memenuhi udara. Dokter keluar dari ruang pemeriksa dengan wajah serius. Kondisinya butuh perawatan lanjutan. Biayanya cukup besar. Aksa berdiri terpaku. Elara melangkah maju. Saya yang tanggung, katanya tegas. Aksa menoleh tajam. Bu, Portak, bukan sebagai bos. Sebagai manusia. Aksa mengepalkan tangan. Ia ingin menolak, ia ingin kuat. Tapi saat melihat ibunya terbaring lemah, pertahanannya runtuh. Terima kasih, katanya lirih. Saya berhutang budi. Elara menggelengkan. Tidak, kamu tidak berhutang apapun. Malam itu Elara duduk di ruang tunggu rumah sakit sendirian. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bramantio. Kami tahu kamu menemui mantan supirmu. Ini peringatan terakhir. Elara menatap layar itu lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia mengetik balasan singkat. Kalau kejujuran adalah kesalahan, maka aku siap menanggung akibatnya. Ia menutup ponsel. Di balik pintu ruang perawatan, Aksa menggenggam tangan ibunya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Namun mereka belum tahu bahwa pilihan Elara malam itu akan memicu badai yang jauh lebih besar. Pagi itu, berita meledak seperti bom di tengah pasar saham. CEO Wijaya Capital diduga memanfaatkan hubungan pribadi dengan mantan sopir. Judul itu terpampang di berbagai portal ekonomi. Tak ada bukti kuat, tak ada pernyataan resmi. Namun di dunia finansial, keraguan saja sudah cukup untuk menjatuhkan kepercayaan. Elara membaca berita itu tanpa ekspresi. Tangannya tenang, tapi dadanya bergemuruh. Bu, saham kita turun 7% sejak pembukaan. Lapor Maya dengan suara tegang. Beberapa klien besar meminta klarifikasi. Elara mengangguk pelan. Jadwalkan konferensi pers. Sekarang, ulang Elara tegas. Aku tidak akan bersembunyi. Di sisi lain kota, Aksa baru saja keluar dari rumah sakit. Ibunya tertidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari kritis. Ia membuka ponselnya, dan dunia seolah runtuh. Berita tentang Elara memenuhi layar. Tidak, gumamnya. Aksa tahu persis siapa di balik semua ini. Ia mengenali pola itu. Fitnah klasik untuk menekan orang jujur. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju kantor Wijaya Capital. Ruang konferensi pers dipenuhi wartawan.
Lampu kamera menyala seperti kilat. Elara berdiri di podium, anggun, tanpa raut takut. Hubungan saya dengan Aksa Pradipta adalah profesional dan manusiawi. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mencampur adukan keputusan investasi dengan urusan pribadi. Lalu kenapa Anda membiayai pengobatan ibunya? Teriak seorang wartawan. Elana menatap lurus ke arah kamera. Karena saya mampu, dan karena empati bukan kejahatan. Ruangan riuh. Saat itulah Aksa menerobos masuk. Berhenti! Semua kamera beralih kepadanya. Aksa berdiri di samping Elara, wajahnya tegang tapi tegap. Saya yang meminta bantuan itu, katanya lantang. Dan saya bersedia bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Elara menoleh, kaget. Aksa? Bu Elara tidak memanfaatkan apapun, lanjut Aksa. Kalau kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya. Suasana membeku. Setelah konferensi pers, Elara dipanggil oleh tim hukum. Elara, ini berbahaya, kata pengacara utama. Kesaksian dia bisa memperburuk keadaan. Elara menggeleng. Dia tidak berbohong. Justru itu, kejujuran tidak selalu melindungi. Sore harinya, Bramantiono datang langsung ke kantor. Elara, ini sudah kelewatan. Yang kelewatan itu cara kalian menekan orang, balas Elara. Bramantiono tersenyum tipis. Kami beri satu pilihan terakhir. Lepaskan dia sepenuhnya, atau kami tarik semua dana. Elara terdiam. Di lorong luar, Aksa mendengar percakapan itu tanpa sengaja. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, Aksa menemui Elara di ruang kerjanya. Saya akan pergi, katanya tenang. Elara menatap tajam. Kemana? Jauh, jawabnya. Agar mereka berhenti menyerang ibu. Tidak, Elara menggeleng keras. Aku tidak akan membiarkanmu berkorban. Aksa bersenyum tipis. Bu Elara, untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa berarti. Biarkan saya memilih. Elara terdiam, air mata jatuh. Kalau kamu pergi, katanya lirih, aku akan kehilangan segalanya. Aksa mendekat, menatapnya lembut. Tidak. Ibu akan kehilangan saya agar tidak kehilangan diri sendiri. Ia menunduk hormat, seperti pertama kali mereka bertemu, dan pergi. Keesokan harinya, Aksa menghilang. Nomornya tidak aktif. Alamat kos kosong. Tekanan perlahan mereda. Investor kembali. Saham stabil. Namun Elara berdiri di ruang kerjanya, memandangi kota yang kembali tunduk kepadanya, tanpa rasa kemenangan. Ia menang, tapi dengan harga yang terlalu mahal. Dan di jauh lubuk hatinya, Elara tahu, kisah ini belum berakhir. 3 bulan sejak Aksa menghilang, Wijaya Capital kembali berdiri kokoh. Grafik saham menanjak, investor tersenyum. Media berhenti membicarakan skandal lama dan beralih ke sensasi baru. Namun bagi Elara, setiap keberhasilan terasa hampa. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas, menatap layar dengan angka-angka yang kembali patuh. Dulu, angka-angka ini adalah segalanya. Sekarang, hanya pengingat bahwa ia telah menukar sesuatu yang tak ternilai dengan stabilitas semu. But, Maya masuk perlahan. Investor dari Singapura sudah konfirmasi kerjasama. Elara mengangguk tanpa antusias. Baik, Maya ragu sejenak. Bu, apa ibu masih menunggu Aksa? Pertanyaan itu membuat Elara menutup matanya. Aku tidak menunggu, pelan. Aku berharap. Malam itu Elara pulang lebih awal. Ia membuka garasi dan melihat mobil hitam itu. Mobil yang dulu selalu dikemudikan Aksa. Tanpa sadar ia menyentuh setir. Aksa, di mana kamu sekarang? Bisiknya. Kenangan menyerbu tanpa izin. Keheningan yang nyaman, percakapan sederhana, tatapan jujur yang tak pernah menuntut. Air mata jatuh lagi. Di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk kota, Aksa berdiri di depan sebuah bangunan sederhana bertuliskan Lembaga Edukasi Keuangan Rakyat.
Ia mengenakan kemeja biasa, wajahnya lebih tirus, tapi matanya tenang. Setelah pergi, Aksa tak lari. Ia memilih jalan yang paling sulit dan paling jujur. Dengan sisa tabungannya dan bantuan seorang kenalan lama, ia membangun program kecil. Mengajarkan literasi keuangan dasar untuk buruh, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga. Bukan investasi besar, bukan saham, tapi pengetahuan. Mas Aksa, sapa seorang ibu. Sekarang saya ngerti nabung yang benar. Aksa tersenyum. Itu cukup baginya. Namun, di sudut hatinya ada nama yang masih ia simpan rapat-rapat. Elara. Suatu pagi, Elara menerima sebuah amplop coklat tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu brosur sederhana. Belajar mengelola uang tanpa ditipu. Lokasi, pinggiran kota. Elara membaca alamat itu berulang kali. Jantungnya berdegup cepat. Ini dia, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, Elara mengambil kunci mobil. Gedung itu sederhana, tidak ada logo mewah, tidak ada penjaga keamanan. Elara berdiri di ambang pintu, ragu. Dari dalam terdengar suara yang sangat ia kenal. Uang itu alat, bukan tujuan. Jangan biarkan ia mengendalikan hidup kalian. Elara menahan nafas. Aksa berdiri di depan kelas kecil itu. Lebih kurus, lebih sederhana, tapi lebih hidup. Pelajaran selesai. Murid-murid bubar. Saat Aksa berbalik, mata mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Elara, ucap Aksa pelan. Tanpa bu, tanpa jarak. Air mata Elara jatuh sebelum ia sempat berbicara. Aku mencarimu, katanya lirih. Kemanapun. Aksa tersenyum tipis. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Mereka duduk di bangku kayu panjang di luar gedung. Aku berubah, kata Elara. Aku keluar dari beberapa kerjasama yang kotor. Aku kehilangan uang, tapi aku tidur lebih nyenyak. Aksa mengangguk. Saya tahu, berita tentang ibu sampai ke sini. Elara, lanjut Aksa hati-hati. Dunia kita masih berbeda. Elara menatapnya tegas. Aku tidak minta kamu kembali ke duniaku. Aku datang untuk mengerti duniamu. Aksa terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Elara bukan sebagai bos, tapi sebagai wanita yang memilih kebenaran meski mahal. Namun satu pertanyaan masih menggantung di antara mereka. Apakah cinta bisa tumbuh tanpa menghancurkan salah satu dari mereka? Ia duduk di bangku kayu bersama Aksa, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak dari kata-kata. Aksa, ucap Elara akhirnya. Suaranya lembut. Aku sudah lama hidup di dunia yang menuntutku selalu menang. Tapi bersamamu, aku belajar bahwa dimengerti jauh lebih berharga daripada dimenangkan. Aksa menatap ke depan, bukan padanya. Aku takut, Lara, katanya jujur. Bukan takut mencintai, tapi takut kehilangan diriku sendiri. Elara mengangguk. Aku juga, dan mungkin cinta bukan soal saling memiliki, tapi saling menjaga agar tidak hilang. Kata-kata itu menggantung di udara. Beberapa minggu kemudian, keputusan besar diambil. Elara mengumumkan di hadapan publik bahwa ia mengundurkan diri dari posisi CEO aktif Wijaya Capital. Ia tetap sebagai pemegang saham, tapi menyerahkan operasional kepada tim profesional yang bersih. Media kembali gaduh. Apakah ini karena skandal lama? Apakah ini demi pria sederhana itu? Elara hanya tersenyum. Ini demi hidup yang jujur. Jawabnya singkat. Sebagian sahamnya ia alokasikan untuk program edukasi keuangan rakyat, program yang dirintis Aksa. Bukan sebagai sponsor yang mengendalikan, tapi sebagai mitra yang setara. Aksa berdiri di depan kelas yang kini lebih besar. Ruangannya masih sederhana, tapi muridnya bertambah. Ia melihat Elara duduk di barisan belakang,
tanpa riasan berlebihan, tanpa pengawal. Setelah kelas selesai, Aksa mendekatinya. "Kamu yakin dengan semua ini?" tanyanya. Elara menyenyum. "Untuk pertama kalinya dalam hidupku, iya." Mereka berjalan berdampingan keluar gedung, tanpa jarak, tanpa sorotan. Beberapa bulan kemudian, sebuah berita kecil muncul di halaman belakang surat kabar. Mantan Ratu Saham bangun program literasi keuangan bersama aktivis pendidikan. Tak ada sensasi, tak ada gosip. Tapi bagi mereka yang mengikuti dari awal, berita itu terasa jauh lebih bermakna. Suatu sore, di rumah sederhana milik ibunya Aksa yang kini membaik, Elara membantu menyiapkan teh. Ibu Aksa menatap mereka berdua dan tersenyum. "Terima kasih padamu, Elara. Bukan karena uang, tapi karena tidak merendahkan anak saya." Elara menunduk haru. "Terima kasih sudah membesarkan pria yang mengajari saya arti dimengerti." Aksa menggenggam tangan Elara. Tak ada janji besar, tak ada pernikahan mewah. Hanya komitmen sederhana, bertumbuh tanpa saling meniadakan. Di akhir hari, mereka duduk di teras memandang langit yang gelap. "Elara," kata Aksa pelan, "kalau suatu hari dunia kita kembali berbenturan?" Elara menyenyum, menatapnya penuh keyakinan. "Kita hadapi sebagai manusia, bukan status." Aksa mengangguk. Dan disitulah mereka berdiri. Bukan sebagai janda kaya dan sopir polos, bukan sebagai investor dan rakyat kecil, melainkan dua insan yang akhirnya saling mengerti. Kadang yang paling kita butuhkan bukanlah kekayaan, kekuasaan, atau kemenangan, melainkan seseorang yang melihat kita sebagai manusia, bukan peran. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai tamat. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar kisah-kisah penuh makna lainnya terus hadir menemani harimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.